Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Duyanti. Saya dari PT IKA 6E dengan NIM 2523179. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda. Apa itu antena? Antena adalah piranti yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, dan sebaliknya untuk merampatkan atau menerima sinyal harus menggunakan jaringan wireless. Nah, antena juga termasuk hal yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menerima juga memancarkan sinyal seperti ada pada radio, televisi, dan juga wifi. Nah, antena ini memang secara luas berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita memancarkan wifi, dan misalnya juga kita ingin menangkap sinyal untuk televisi. Juga kita dapat menggunakan antena ini dengan menangkap sinyal seluler untuk telepon seluler kita. Fungsi utama antena yang pertama, dia dapat memancarkan sinyal, yaitu bisa mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di udara. Nah, yang kedua, dia dapat menerima sinyal. Dia dapat menerima sinyal yaitu dengan cara gelombang elektromagnetik yang merambat di udara tersebut dapat ditangkap kembali dan dapat menjadi sinyal listrik yang bisa diproses. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis antena. Ya, di sini ada dua, antena omnidireksional dan juga antena direksional. Nah, yang pertama, antena omnidireksional yaitu antena yang dapat memancar ke segala arah. Cocok untuk area luas tanpa target yang spesifik. Contohnya yaitu bola lampu dan juga antena router wifi. Nah, yang kedua ada antena direksional, yaitu memancar sinyalnya hanya ke satu titik tertentu, cuman cocok untuk jarak jauh. Misalnya antena parabola satelit dan juga antena-antena lainnya yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk antena direksional yang populer, saya ada mengambil 3. Yang pertama ada antena Yagi, berbentuknya seperti tulang ikan, namun kecepatannya tinggi dan ideal untuk radio amatir dan juga wifi jarak jauh. Nah, yang kedua ada antena geared. Susunan elemennya tuh seperti jaring. Dia lebih tinggi dari Yagi, digunakan biasanya untuk membackup atau membackup jaringan wifi. Nah, yang terakhir ada antena parabolik. Biasanya berbentuk seperti setengah lingkaran bola atau parabola. Nah, gain ininya sangat-sangat tinggi dan pola radiasinya sangat sempit. Ideal juga biasanya digunakan untuk satelit dan juga radar. Nah, di sini saya akan membahas apa itu pentingnya parameter bagi antena. Tentunya sangat penting karena di sini ada direktivitas. Apa itu direktivitas? Direktivitas ini semakin tinggi tingkat direktivitasnya, maka antena tersebut semakin fokus memancarkan energi ke satu arah tertentu. Nah, yang kedua ada gain. Gain itu adalah perbandingan kekuatan sinyal yang dipancarkan antena dibandingkan antena referensi dari isotropis. Nah, yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi ini adalah harga yang akan dibayar setiap antena itu diluncurkan atau digunakan. Nah, semakin tinggi daya yang masuk, maka akan semakin baik radiasi tersebut menangkap gelombang elektromagnetik. Maka jika
Semakin lemahnya daya yang diterima oleh antena, maka gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh antena juga semakin lemah dan buruk. Nah, kelebihan menggunakan antena yang dapat kamu ketahui, yang pertama, jangkauannya lebih luas. Nah, dimanapun kamu berada, jika di HP kamu masih terdapat sinyal, maka kamu dapat tetap terhubung dengan sinyal tersebut. Nah, yang kedua, koneksinya lebih stabil. Tentunya dengan kita menggunakan jaringan berbasis wireless ini, kita dapat mengurangi gangguan yang dapat memperburuk keadaan kualitas sinyal secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ada efisiensi energi. Jadi, selama kita menggunakan internet ataupun sinyal berbasis antena atau wireless ataupun elektromagnetik ini, kita dapat menghemat energi atau menghemat daya kita karena sinyal ini lebih terarah dan tidak terbuang ke arah yang tidak diperlukan. Nah, kekurangan dan tantangannya. Biasanya kalau kekurangan pasti juga ada tantangannya. Nah, yang pertama, biayanya lebih tinggi. Biasanya antena direksional itu karena gainnya lebih tinggi, maka biasanya dia lebih mahal daripada antena standar. Nah, yang kedua, biasanya ukurannya besar. Antena seperti parabola membutuhkan ruang pemasangan yang cukup luas. Nah, yang ketiga, sensitif lingkungan. Biasanya kalau cuaca buruk seperti hujan lebat dan badai dapat mengganggu kompetensi dan kualitas sinyal tersebut. Nah, manfaat antena dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih contohnya? Contohnya seperti komunikasi nirkabel kita yang terdapat ada HP atau ponsel, WiFi, Bluetooth, dan GPS. Semuanya juga bergantung pada antena untuk berfungsi. Nah, yang kedua misalnya hiburan. Nah, hiburan misalnya siaran TV dan radio menjangkau jutaan rumah dan juga jutaan suara melalui antena penerima. Nah, yang ketiga bisa juga sebagai keamanan dan navigasi. Biasanya sistem-sistem radar ini ada di bandara, pelabuhan, militer, bahkan juga mungkin ada di luar angkasa untuk mendeteksi satelit menggunakan sebagai menangkap sinyal bagi para ilmuwan. Oke, baik. Sekian saja materi dari antena ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang jaringan seluler menghubungkan dunia Anda. Nah, apa itu jaringan seluler? Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang membagi wilayah geografisnya menjadi area-area yang heksagonal kecil berbentuk heksagonal yang disebut sel. Nah, di dalam sel tersebut terdapat pemancar sinyal yang disebut Base Transceiver Station atau BTS dan kita sebutnya menara seluler. Bagaimana cara kerja jaringan seluler tersebut? Dengan cara misalnya kamu ingin menelpon seseorang, maka ponsel kamu akan mencari BTS atau pemancar sinyal di setiap sel, lalu BTS tersebut akan mencari MSC. MSC itu apa? Yaitu pusat kendali jaringannya. Nah, MSC tersebut akan kembali mengirimkan sinyal ke ponsel kamu. Lalu di saat itu MSC akan terbentuk otomatis dan kamu bisa menelpon temanmu. Nah, konsep sel ini dan penggunaan frekuensinya, jika sel kecil dan dayanya rendah, maka misalnya kamu berada di lingkungan luar. Nah, sel kamu ini atau penggunaan sinyal kamu ini rendah, maka sinyal yang lain tidak akan terasa tabrakan atau mengganggu. Bahkan setiap sel ini menggunakan daya pancar rendah
sehingga sinyal tidak akan bertabrakan satu sama lainnya. Yang kedua, penggunaan ulang frekuensi. Frekuensi yang sama dapat digunakan kembali di sel yang tidak bersebelahan. Nah, yang ketiga, kapasitas meningkat. Semakin kecil ukuran sel, maka semakin banyak pengguna yang dapat dilayani secara bersamaan dalam area yang tentu juga sama. Fungsi utama jaringan seluler. Yang pertama, sebagai komunikasi suara. Layanan telepon seluler memungkinkan dapat melakukan percakapan secara real time ke seluruh dunia dengan kualitas suara yang terus meningkat setiap generasi. Nah, yang kedua, ada akses internet melalui paket data 3G, 4G, dan 5G. Pengguna dapat mengakses internet, media sosial, email, dan juga berbagai layanan digital lainnya. Nah, yang ketiga ada pesan teks atau SMS. Biasanya digunakan bagi orang yang ingin mengirim pesan teks singkat, tetap berfungsi bahkan saat koneksi data kita habis atau tidak tersedia. Nah, yang keempat ada layanan data lanjutan seperti MMS, video call, streaming, musik, video, navigasi, GPS, serta berbagai aplikasi berbasis data lainnya. Nah, kekurangan jaringan seluler ini ada 4. Yang pertama, ketergantungan pada sinyal. Jika kita di pulau yang terpencil, tidak ada sinyal, maka tidak akan berfungsi sama sekali. Yang kedua, kualitas sinyal kita bervariasi. Misalnya kita berada di kerumunan atau di kepadatan masyarakat. Nah, pada saat itu kecepatan internet kita akan mulai menurun secara perlahan, atau di saat cuaca buruk mungkin akan membutuhkan waktu yang lama saat kita memproses suatu media menggunakan jaringan seluler. Dan yang ketiga, keamanan data. Lebih berpotensi data kita itu disadap, dicuri, bahkan juga dapat meningkatkan kebocoran data pribadi jika jaringan perangkat kita tidak diamankan dengan protokol keamanan yang memadai. Nah, yang keempat, keterbatasan baterai. Karena kita menggunakan perangkat seluler yang bergantung pada daya baterai, penggunaan jaringan intensif, terutama di area sinyalnya lemah, dapat menguras baterai dengan cepat. Nah, kelebihan jaringan seluler. Kelebihan jaringan seluler yang pertama ada mobilitasnya tinggi. Jadi pengguna dapat bergerak bebas tanpa kehilangan koneksi selama masih dalam area jangkauan. Nah, yang kedua, kapasitasnya besar, mampu melayani jutaan pengguna secara bersamaan berkat teknik penggunaan ulang frekuensi yang efisien. Nah, yang ketiga, efisien spektrum. Penggunaan frekuensi radio yang terbatas menjadi jauh lebih efektif dan optimal. Nah, yang keempat ada layanan yang beragam. Tidak hanya telepon dan yang lainnya, tetapi bisa juga SMS, internet, video call, streaming, dan banyak hal lainnya yang dapat digunakan dengan jaringan seluler ini. Baik, untuk jangkauan panjang penggunaan jaringan seluler ini ada 4 yang saya tuliskan. Yang pertama, Internet of Things. Miliaran perangkat pintar dari sensor industri hingga perangkat rumah akan terhubung secara simultan melalui jaringan 5G dan seterusnya. Yang kedua, ada AR atau VR. Nah, realitas virtual dan augmented membutuhkan bandwidth yang besar, latensi minimal untuk pengalaman yang mulus dan imersif. Nah, yang ketiga adanya kendaraan otonom, mobil, motor, ataupun kendaraan lainnya bisa jalan dan bisa digunakan dengan adanya bantuan jaringan ini.
Yang terakhir, ada kota pintar. Infrastruktur seperti lampu jalanan, sistem transportasi, dan layanan publik akan terhubung cerdas untuk efisiensi dan keamanan warga. Jaringan ad hoc, koneksi cerdas tanpa infrastruktur yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, apa itu jaringan ad hoc? Jaringan ad hoc itu adalah jaringan nirkabel berbasis WLAN di mana perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan perantara seperti access point atau router. Nah, setiap perangkat itu memiliki interface nirkabel dan dapat berperan sebagai pengirim, penerima, bahkan router sekaligus. Nah, karakter atau ciri-ciri utama jaringan ad hoc. Yang pertama, adanya dia topologi dinamis. Perangkatnya dapat bergerak bebas, sehingga koneksi antar node bisa berubah-ubah secara otomatis. Nah, yang kedua, sumber dayanya terbatas. Karena dia kinerja jaringannya sangat bergantung pada daya baterai dan juga kapasitas memori di setiap perangkat, maka perangkat dengan baterai lemah dapat memengaruhi seluruh jaringan tersebut. Nah, yang ketiga, koneksi nirkabel ganda. Satu perangkat mampu membuat beberapa perangkat lain terhubung secara bersamaan, memungkinkan komunikasinya multi-node yang efisien. Nah, bagaimana sih cara kerja ad hoc ini? Yang pertama, dia melakukan pemilihan perangkat. Misalnya, perangkat akan melakukan scanning atau mendeteksi perangkat lain di sekitarnya jika bersedia, lalu untuk terhubung dengan jaringan yang sama. Yang kedua, penentuan rute. Jika dua perangkat tidak terhubung langsung, perangkat lain di antara keduanya akan bertindak sebagai perantara atau relay layaknya router. Yang ketiga, pembentukan jaringan sementara. Perangkat yang membentuk jaringan sementara ini hanya aktif jika hanya digunakan dalam pertukaran data saja. Yang keempat, komunikasinya langsung. Data dikirimkan langsung tanpa melalui perangkat eksternal. Nah, apa itu manfaat jaringan ad hoc? Yang pertama, kemandiriannya penuh. Tidak membutuhkan infrastruktur jaringan tetap seperti router atau access point atau juga kabel. Nah, biasanya ini sangat cocok digunakan untuk lokasi terpencil, area bencana, atau situasi darurat di mana jaringan konvensional tidak tersedia. Nah, yang kedua, fleksibilitasnya tinggi. Jaringan dapat dibentuk, dibongkar dengan mudah sesuai kebutuhan. Tidak ada konfigurasi rumit, cukup aktifkan mode ad hoc dan perangkat langsung terhubung. Kelebihan jaringan ad hoc, yang pertama, konfigurasinya sederhana. Pengaturan jaringan ad hoc ini tidak rumit dan dapat dilakukan oleh orang pengguna awam tanpa pengetahuan teknis mendalam tentang jaringan. Yang kedua, ideal untuk kebutuhan khusus. Sangat cocok digunakan saat metode client server tidak diperlukan. Misalnya untuk berbagi file langsung atau berkolaborasi dengan kelompok kecil. Nah, yang terakhir, cepat dibentuk. Jaringan bisa langsung aktif dalam hitungan detik perangkat mendeteksi satu sama lain tanpa proses infrastruktur manapun. Kekurangan jaringan ad hoc ini yang pertama, keamanannya terbatas. Jaringan ad hoc rentan terhadap penyusup jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, yang kedua, jangkauannya sinyal pendek. Jangkauan jaringannya ini sangat bergantung kekuatan adapter WiFi setiap perangkat. Perangkat dengan adapter lemah akan membatasi radius jaringan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, bandwidth-nya terbatas karena berbagai frekuensi dengan jaringan lainnya. Kecepatan transfer data bisa menurun, terutama di area padat dengan banyak perangkat nirkabel yang aktif. Nah, yang terakhir, sulit dikelola terpusat. Tidak adanya server atau access point sentral membuat monitoring dan manajemen jaringan menjadi lebih sulit, terutama saat jumlah node bertambah banyak.
Nah, fungsi dan penggunaan jaringan ad hoc yang pertama, berbagi filenya cepat, transfer dokumen, foto, video, audio, atau yang lainnya antar perangkat secara langsung saat rapat, diskusi kelompok, atau kerja tim dapat bergantung pada internet. Nah, yang kedua, kondisinya darurat, komunikasi vital antara tim penyelamat, relawan, atau petugas medis di lokasi bencana alam atau area tanpa sinyal seluler dan infrastruktur jaringan. Nah, yang ketiga ada permainan multiplayer, bermain game sama teman melalui perangkat seluler atau laptop tanpa koneksi internet, memanfaatkan jaringan lokal yang dibentuk langsung. Nah, yang terakhir, jaringan sementara, mendukung presentasi, kolaborasi singkat, atau workshop di mana perangkat perlu terhubung cepat tanpa konfigurasi perangkat jaringan yang rumit. Nah, perbandingan ad hoc dan infrastruktur itu apa sih? Kalau ad hoc ini seperti yang tadi saya sampaikan, ad hoc ini adalah koneksinya langsung tanpa menggunakan konfigurasi yang rumit. Dia bisa menghubungkan internet dengan perangkat lainnya, tetapi rentan terhadap penyadapan, kebocoran data, dan juga dia tidak cocok untuk digunakan secara panjang. Sedangkan infrastruktur ini kita harus menggunakan konfigurasi dan juga dia cocok untuk jangkauannya yang luas. Keamanannya tentu lebih baik dibanding dengan ad hoc. Nah, tetapi untuk dalam segi harga lebih hemat biaya yang ad hoc daripada infrastrukturnya. Jaringan sensor nirkabel menghubungkan dunia fisik dengan digital. Apa itu jaringan sensor nirkabel? Jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network adalah kumpulan perangkat sensor kecil yang saling berkomunikasi secara nirkabel tanpa menggunakan kabel. Nah, tersebar di suatu area untuk mengumpulkan, memproses, mengirim data dari lingkungan fisik ke sistem pemantauan. Fungsi utama WSN ini ada sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan lingkungan, mengukur suhu, kelembapan, tekanan udara, kualitas udara, dan parameter lingkungannya secara kontinu. Yang kedua, keamanan, mendeteksi gerakan, instruksi, kondisi berbahaya di area yang sulit dijangkau manusia. Nah, yang ketiga, pertanian, pengolahan sumber daya air, pemantauan kondisi tanah, dan cuaca untuk pertanian presisi. Nah, yang keempat, kesehatan, pemantauan pasien jarak jauh, pengumpulan data medis, seperti detak jantung atau tekanan darahnya. Nah, yang kelima ada sebagai industri, memantau kondisi mesin, prediksi perawatan dan meningkatkan efisiensi operasional pabrik. Nah, komponen kunci WSN ini yang pertama seadanya sensor node. Biasanya perangkat mendeteksi dan mengumpulkan data dari lingkungan. Biasanya dia berukuran kecil, hemat daya, dan dapat tersebar dalam jumlah besar. Nah, yang kedua ada sync node atau gateway. Biasanya dia berfungsi untuk menghubungkan sensor node ke jaringan yang lebih besar. Ibaratnya dia ini jembatannya. Nah, yang ketiga ada base station atau pusat pengendali, yang mana dia bisa menerima, mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dari sync node. Sering terhubung ke internet dan atau sistem cloud untuk visualisasi dan penyimpanan. Kelebihan WSN itu yang pertama, fleksibilitasnya tinggi, mudah dipasang dan dipindahkan tanpa infrastruktur yang kabel yang rumit. Cocok untuk area yang sulit dijangkau. Yang kedua, otonom, mampu bekerja secara mandiri dengan daya rendah atau memanfaatkan energi terbaru seperti panel surya. Yang ketiga, skalabilitas. Nah, jumlah node ini dapat dikurangi atau ditambahkan sesuai kebutuhan tanpa merombak
sistem tersebut. Nah, yang keempat, datanya real time. Memberikan informasi secara akurat, memungkinkan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang terakhir, biayanya efektif. Penggunaan sensor kecil dan nirkabel yang secara signifikan mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan. Baik, selanjutnya kekurangan WSN. Yang pertama ada keterbatasan daya. Sensor noda itu bergantung pada daya baterai yang memiliki kapasitas terbatas. Penggantian atau pengisi ulang baterai pada node yang tersebar luas bisa menjadi tantangan operasional. Yang kedua, keamanan data. Karena komunikasi nirkabel ini rentan terhadap gangguan, penyadapan atau serangan cyber, diperlukan enskripsi dan protokol keamanan yang kuat. Nah, yang ketiga, ada jangkauannya terbatas. Jarak komunikasi antar node ini sangat terbatas. Area yang sangat luas, membutuhkan banyak node atau perantara yang menambah kompleksitas jaringan. Dan yang terakhir, manajemen jaringan. Membutuhkan perancangan topologi, pengelolaan energi, dan pemeliharaan yang cermat agar jaringan tetap optimal dan andal. Perbedaan WSN dan IoT. WSN itu Wireless Sensor Network itu yang pertama menggunakan jaringan sensor nirkabel yang terfokus. Yang kedua, utama pengumpulan data lingkungan. Yang ketiga, tidak selalu terhubung ke internet. Nah, yang keempat, cakupan wilayahnya lebih spesifik dan terbatas. Nah, yang kelima, contoh sensor suhu di ladang pertanian. Nah, untuk IoT atau Internet of Things, yang pertama adalah jaringan perangkatnya yang terhubung ke internet. Harus selalu terhubung ke internet. Kalau misalnya tadi WSN itu tidak harus dan tidak selalu terhubung ke internet. Yang kedua, cakupannya lebih luas, sensor, aktual, dan juga perangkatnya harus pintar. Nah, yang ketiga, selalu terhubung ke internet atau cloud. Yang keempat, WSN seringkali menjadi bagian dari sistem IoT. Contohnya Smart Home, Smart City, Industri 4.0. Oke, untuk materi selanjutnya, saya akan membahas apa itu jaringan satelit. Jaringan satelit menghubungkan dunia dari luar angkasa. Akan saya bahas di next slide selanjutnya. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa itu jaringan satelit. Nah, bayangkan saja, satelit itu sebagai menara komunikasi raksasa yang melayang di luar angkasa. Berbeda dengan menara BTS yang di darat, yang jangkauannya terbatas. Satelit ini mampu memancarkan sinyal ke area yang sangat luas. Contohnya, dia bisa memancarkan jaringan ini ke negara lain seperti Singapura, Thailand, dan yang lain-lain. Bahkan memang jaringan satelit ini sudah mencakup seluruh benua. Nah, yang pertama, satelit itu bisa sebagai penerima sinyal. Satelit menerima sinyal data, suara, atau video yang dikirimkan dari stasiun bumi di permukaan bumi. Yang kedua, penguat sinyal. Setelah diterima, satelit memperkuat sinyal tersebut dan akan langsung mengirimkannya ke stasiun selanjutnya. Yang ketiga, pemancar. Nah, tentunya satelit itu telah menerima dari permukaan bumi, lalu dia akan memperkuat pesan yang akan ia kirim ke stasiun berikutnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara kerjanya? Jadi, satelit akan menerima sebuah pesan dari stasiun bumi. Lalu, stasiun bumi bergerak perlahan mengirimkan data ke satelit. Nah, setelah itu satelit akan memproses, memperkuat data, menerima data, lalu dia akan mengirimkan ke stasiun selanjutnya. Dengan begitu, cara kerja ini akan selalu terjadi di persekian detik setiap harinya. Nah, perlu kamu ketahui ada beberapa jenis orbit satelit. Yang pertama geostasioner. Nah, ketinggiannya ini bisa di minus 35.786 km. Tampaknya seperti diam,
tapi di satu titik atas khatulistiwa. Biasanya geostasioner ini digunakan dalam siaran TV dan juga internet yang stabil. Latensinya lebih tinggi karena juga jaraknya jauh. Nah, yang kedua ada MEO atau orbit menengah. Biasanya ketinggiannya ini dari 2000 sampai 36.000 km. Latensinya lebih rendah dari geo dan biasanya banyak digunakan sebagai GPS atau Galileo. Nah, yang ketiga ada LEO atau orbitnya rendah. Ketinggiannya bisa mencapai 160 sampai 2000 km. Latensinya yang di sini paling rendah, ideal biasanya untuk internet yang cepat. Namun membutuhkan banyak satelit karena jangkauannya per satelit akan terbatas. Nah, fungsi utama jaringan satelit itu yang pertama, konektivitas internet. Nah, karena sekarang kita sudah di era digital, maka kita akan membutuhkan internet itu, baik untuk mengakses sesuatu ataupun saat kita sedang mengobrol dengan teman kita. Nah, yang kedua, siaran TV dan radio untuk mendistribusikan konten siaran ke area yang sangat luas secara bersamaan. Nah, yang ketiga, sebagai navigasi atau GPS, menentukan lokasi secara akurat untuk transportasi, logistik, dan aplikasi mobile. Nah, yang terakhir ada untuk militer dan keamanan, mendukung komunikasi aman, pengawasan wilayah, dan juga operasi strategis pemerintah. Nah, apa itu manfaat jaringan satelit? Yang pertama, tentunya dia mempunyai jangkauan yang sangat luas, menghubungkan area yang sama sekali mungkin tidak terjangkau oleh infrastruktur darat seperti pedalaman, pulau terpencil, dan lautan lepas. Nah, yang kedua, keandalan tinggi. Tetap beroperasi meskipun terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur komunikasi di darat. Nah, yang ketiga, fleksibilitas, dapat dipasang dan dipindahkan dengan cepat sesuai kebutuhan. Nah, yang keempat, konektivitasnya global, memungkinkan komunikasi antar benua dengan mudah tanpa ketergantungan pada kabel. Nah, kelebihan dari jaringan satelit ini yang pertama, akses daerah terpencil. Solusi utama untuk wilayah tanpa infrastruktur kabel seperti pegunungan, hutan, pulau terpencil, dan juga lautan lepas. Nah, yang kedua, cakupannya global. Satu satelit mampu mencakup area seluas benua, jauh lebih efisien bukan? Nah, yang ketiga, instalasi cepat. Pemasangan antena VCAT relatif lebih cepat dibanding membangun jaringan kabel fiber optik. Nah, yang keempat, tahan bencana. Tidak terpengaruh gempa bumi, banjir, atau kerusakan fisik pada infrastruktur darat. Nah, tentunya di balik kelebihan jaringan satelit, adanya kekurangan jaringan satelit. Yang pertama, latensinya tinggi atau delay. Nah, misalnya kamu ingin mengirim pesan ke teman di luar negeri, tapi karena sangat jauh, maka sinyal akan membutuhkan waktu yang sangat besar untuk kembali ke satelit lalu mengirimkannya kepada temanmu, maka akan terjadi delay atau bisa kamu pahami seperti tidak terkirim pesan atau membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Nah, yang kedua, biayanya mahal. Biaya perangkat antena atau modem dan biaya langganan bulanan cenderung lebih tinggi dibanding jaringan kabel. Nah, yang ketiga, ketergantungan cuaca. Sinyal itu dapat dipengaruhi oleh cuaca. Misalnya cuaca saat ini sedang hujan, maka kondisi jaringan kamu akan sedikit tidak stabil. Nah, yang keempat, kecepatannya terbatas. Kecepatan internet satelit umumnya lebih lambat dan memiliki kuota data yang lebih terbatas dibanding fiber optik.